Kalau kalian mau rekam sesuatu itu kan biasanya pakai handphone langsung atau pakai kamera. Ya sebenarnya untuk kualitas suara biasanya kalau udah handphonenya bagus sih nggak ada masalah. Kayak contoh iPhone gitu. Itu suara mic-nya sebenarnya udah oke. Tapi kalau kalian jaraknya jauh kayak gini, pastinya kan suara kalian nggak bakal terdengar jelas. Atau bisa dibilang itu suaranya kayak gini nih. Dan ini contoh suara langsung dari Sony ZV-E10. Udah jelas suaranya ya, kalian udah banding dari sebelumnya nih. Gue tidak pindah tanpa ada mic, itu sangat jelas suaranya berbeda ya. Apalagi kan jarak gue ke kameranya itu juga agak jauh. Nah, kalau suaranya kayak gitu, udah jelas kan nggak enak kalau buat ngerekam, apalagi buat kalian yang misalkan agak mundur gitu kan. Dan itu solusinya adalah pakai mic, udah jelas ya. Mic lavalier ataupun mic yang lainnya yang bisa support sama kamera, handphone, atau apapun. Nah, di sini gue punya satu mic yang udah support semua ya. Ini namanya Fifine M9 dan ini yang di sini udah lagi gue pakai ya. Jadi transmitter sama receivernya ada di sini langsung. Dan untuk kualitas suaranya selama pemakaian gue sebulan ya, gue sangat senang sih. Ini gue punya pengalaman yang sangat mantap dan untuk di range harganya ini juga punya kualitas suara yang bagus ya. Nggak usah banyak lebar, kita langsung aja mulai review dari mic ya. Gue tau biasa gue review konsol, tapi kali ini gue mau review mic dulu. Gue Kelvin dari Teknogeek dan ya ini adalah review dari Fifine M9. Dan langsung aja kita mulai sama paket penjualannya. Kalau untuk paket penjualannya sebenarnya udah termasuk cukup lengkap nih. Di boxnya ini kalau kita pertama kali buka, kita udah dapat hard case yang sangat melindungin ya. Jadi kalau kalian mau langsung taruh tas, takut ketimpa barang apapun atau takut rusak, itu nggak perlu khawatir karena hard case-nya bisa bilang udah cukup keras dan melindungi nih. Dan setelah kita buka lagi, itu ada si bagian case-nya ini yang nyimpen barang sama receiver-nya transmitternya satu, sama mikrofonnya ada dua ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai buat wawancara itu juga udah bisa. Di dalam boxnya ini sendiri juga dia ada banyak macam kabelnya. Ada charging kabel buat USB A to C, ada 3,5 ke USB-C, dan juga ada audio kabel buat 3,5 meter ke TRS ataupun TRRS ya. Itu yang biasanya dipakai di kamera. Selain itu ada windscreen juga, yang windscreen-nya ini termasuk cukup gampang ya, karena dia modelan itu tinggal dicolok di atas, itu langsung nempel, bukan yang kayak modelannya sarungin itu. Dan yang terakhir juga ada buku manual. Nah, sebenarnya untuk pakai penjualan ini gue nggak ada masalah, tapi kalau di global itu dia punya perbedaan untuk pakai penjualannya. Pakai penjualan yang di global itu dia ada si charging kabelnya ini tuh dia dalam model converter atau bisa jadi USB-C to C. Nah, gue bilang ini kenapa jadi masalah? Karena itu kabel yang 3,5 mm sama USB-C, kalau kita coloknya dari audio kayak model ke kamera nih yang 3,5 Type-C-nya ke handphone, itu suaranya entah kenapa jadi jelek ya. Gue harus bilang ini karena memang suaranya jadi aneh. Oke, ini kalau gue colok pakai transmitternya pakai yang tadi gue bilang di Type-C langsung USB-C dari bawaannya. Suaranya entah kenapa jadi jelek, jadi aneh gitu. Gue nggak tahu kenapa, kayak agak kena noise cancelling, tapi enggak, noise cancelling gue udah cek juga mati ya. Bisa dilihat sini mati. Ya mohon maaf, tapi yang ini memang agak aneh. Kayaknya memang gue nggak tahu sih ini masalah kabel atau enggak. Tapi dari perkiraan gue sih karena dia entah kenapa kedeteksinya sebagai headphone ya. Jadi gue nggak tahu ini dia kedeteksinya sebagai earphone, dan itu kayaknya salah satu yang bikin dia jadi masalah untuk suaranya. Dan ini kalau suaranya kita langsung USB-C ke handphone, dan suaranya jadi bagus yang sesuai perkiraan pas lagi perekaman tadi ya. Emang entah kenapa kayaknya ada sebuah masalah di kabel atau masalah detectionnya sih. Ini mau di iPhone ataupun di Android kejadiannya sama ya. Gue selalu kedeteksinya sebagai earphone yang bikin suaranya jadi aneh. Ya kalian bisa dengar sendiri ya, barusan itu suaranya juga cukup aneh, tapi cara ngefixnya itu gampang. Kalian harus beli USB-C to USB-C yang sebenarnya agak merepotkan ya. Sangat disayangkan kita harus beli aksesoris tambahan. Itu aja sih mungkin komplain gue kalau untuk paket penjualan. Nah, kita langsung bahas tentang mikrofonnya aja ya. Kita bisa lihat sendiri kalau untuk charging case-nya ini dia itu punya baterai yang sangat mantap ya. Dengan charging case ini dia bisa ngerekam 30 jam. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau untuk takut kehabisan mic-nya. Dan kalau untuk nge-charge ini juga termasuk cepat, itu cuma butuh waktu sekitar 1 jaman aja biasanya. Gue jarang hitungin karena biasanya gue di indikator 2 udah nge-charge ya. Dan kalian bisa langsung pakai seharian yang tadi gue udah bilang, dia bisa sampai 30 jam. Dan kalau untuk masalah konfigurasi ataupun misalnya settingan-settingannya, itu di bagian transmitter itu kita bisa atur juga untuk gain-nya ya. Untuk gain-nya sendiri kalian bisa langsung pencet-pencet itu di bagian sampingnya itu ada tombol A sama B buat ngasih tahu gain-nya mana yang mau dinaikin, antara mic A atau B. Itu kalau setiap kalian pencet itu dia bisa sampai ke 3 level. Dan kalau gue sih biasanya normalnya pakai
pakai level 2 ya, yang seperti gua pakai di sekarang ini. Dan di bagian samping transmitter itu ada 3,5 mm yang biasanya dipakai buat colok langsung ke si kamera ataupun ke handphone ya. Terus gimana kalau untuk merekam jauh? Nah, kalau untuk merekam jauh itu sebenarnya dia bisa sampai 50 meter ya. Sama pemakaian gua itu mungkin gua ngecasnya sekitar seminggu sekali aja kali ya, atau mungkin 2 minggu sekali tergantung gua rekamnya seberapa banyak. Tapi ini udah sangat cukup awet dan biasanya juga gua rekamnya kalau di charging case ini kalian bisa lihat ya, kan dia baterai indikatornya kelihatan tuh ada 4 titik. Nah, biasanya gue juga kalau udah 2 titik itu udah di charge. Jadi gue emang nggak pernah ngecharge sampai dia baterai habis banget. Nah, untuk di bagian microphone ini kalian bisa lihat ya, kalau di microphone-nya itu di bagian atas ini ada windshield yang tadi gue bilang, itu untuk cara pasangnya gampang. Di bagian depannya ini mic-nya emang agak unik ya, dia ada gambar senyuman nih. Ada lubang Type-C yang ini kalian bisa pakai sebenarnya buat charging juga ya. Sebenarnya nggak diperlukan, tapi kalau darurat aja kalian bisa pakai nih. Di bagian samping ini ada tombol noise cancelling yang tentunya ini noise cancellingnya membantu kalau misalkan kalian di luar dan suaranya berisik ya. Tapi overall sebenarnya gue nggak terlalu suka nih untuk suara noise cancellingnya. Nah, ini kalian bisa dengar sini. Ini kalau suaranya lagi pas ada cafe dan rame. Ini tanpa noise cancelling sebenarnya kalau gue lebih prefer biasanya di update langsung ataupun di edit pakai noise reduction atau enhance voice-nya di aplikasi video ya. Nah, kalian bisa dengar sendiri ya, untuk suara noise cancelling ini sangat efektif bisa dibilang, dan suaranya juga akan berubah nih. Tapi yang gue nggak suka adalah biasanya kalau pakai noise cancelling kayak gini, itu suaranya jadi kayak robotnya. Itu yang gue kurang suka sih. Jadi ini sesuai preferensi aja sih. Mungkin di dalam beberapa case itu sangat membantu ya. Tapi kalau untuk gue biasanya yang rekam di dalam ruangan itu jarang kepakai sih untuk noise cancellingnya. Ya, ini contoh suara perekamannya kalau pakai Vivo 7 ya. Ini langsung dari kameranya, dan kalau makin mundur udah pasti suaranya makin jauh ya, karena mic-nya itu di kameranya. Ini gue juga nggak tahu sebenarnya. Dan sekarang kita langsung aja coba pakai mic-nya. Ini kalau perekamannya pakai suara mic-nya dari Fifine M9 ya, harusnya suaranya akan jauh lebih jelas dibandingkan pakai suaranya dari sisi Fold 7 itu sih ya. Ini kalau gue nyalain noise cancel. Dan ya, ini noise cancelling nyala, tapi kalau noise cancelling nyala gue kurang recommended sih, karena suaranya itu akan sangat kayak robot ya. Jadi itu aja contoh suaranya dari Fifine M9, dan ini gue coba balikin lagi ke tanpa noise cancelling yang udah jelas ini lebih recommended dan masih jelas suaranya ya. Ya, itu aja sekilas. Nah, untuk kualitas suaranya sendiri juga udah mantep ya. Sampling rate-nya itu udah bisa sampai 48 kHz. Yang udah jelas itu menghasilkan suara yang sangat bagus ya. Jadi, nggak usah ditanya detailnya kayak gimana, kalian udah denger sendiri. Ini suaranya sangat mantap sekali. Cara pakainya sangat gampang, tinggal kalian pakai selipin kayak gini. Nah, mungkin ini salah satu yang gua kurang suka adalah kalau pakai baju gini kan lama-lama ngewer-ngewer ya, kayak ke depan gini. Kedepannya gue berharap Fifine yang seri, gue nggak tahu sih seri lainnya ada atau enggak, tapi kalau ini bisa pakai magnet itu akan jadi nilai plus banget ya, karena pakai magnet itu sangat membantu untuk pasangnya lebih gampang. Lanjut ke bagian akhir itu, ini harganya itu dia di kisaran 1,2 juta sebenarnya kalau di Indonesia lagi promo itu. Tapi kalau pas lagi promonya lebih gede lagi, itu kalian bisa dapetin di under 1 juta. Jadi ini sangat worth it menurut gua. Ini adalah salah satu mic yang gue bisa rekomendasiin ya. Jadi dengan harganya dan paket pelengkapannya itu sangat affordable banget menurut gua, apalagi dengan hasil suaranya yang kayak gini loh. Ya, jadi itu aja sekian tentang review dari Fifine M9. Gua jarang banget review mic ya. Jadi semoga video ini sangat membantu untuk kalian, dan kalau ada yang mau kalian tanyain itu kalian juga bisa langsung komentar di bawah, karena mic ini juga akan gue pakai sebagai mic sehari-hari atau mic cadangan juga ya. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, kalau nggak suka kalian boleh dislike, dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye.